Selamat malam teman-teman. Malam ini saya mau cerita satu kejadian yang membuat saya juga sempat panik. Tapi untungnya saya sudah bisa mengontrol paniknya saya. Nah, saya sudah lama nggak kambuh GERD saya dan asam lambung saya. Kalau misalnya kambuh pun itu paling kayak keliengan sama perutnya nggak enak gitu. Tapi setelah itu nggak masalah lagi gitu. Setelah saya minum obat Disfatil yang buat penurun gas, biasanya saya udah nggak masalah. Nah, kejadian kemarin itu saya kambuh. Saya nggak tahu itu kambuh gara-gara asam lambung naik atau apa gitu. Tiba-tiba itu saya merasakan gejala sakit nyeri ulu hati di sepanjang perut saya, terutama di ulu hati sampai tembus ke belakang, sampai ke punggung-punggung sama pinggangnya. Aduh, itu sakitnya luar biasa, udah kayak ketusuk ketikam pisau gitu. Saya rasakan udah kayak melahirkan proses pembukaan, dan sakitnya tuh berlangsung sampai berapa jam tuh, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. 6, 7, 8, 9, 4 jam. Sampai aduh ya Tuhan, saya sampai berdoa. Saya bilang, Tuhan, masa sih saya kambuh lagi kayak dulu gitu, yang maksudnya sakit semua sensasi ada gitu kan, terutama nyeri ulu hati. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kambuh kayak dulu lagi gitu. Akhirnya saya balik lagi ke pikiran, kontrol pikiran untuk apa, lebih berpositif gitu. Jadi saya langsung mikir, oh ini nggak apa-apa, ini mungkin saya masuk angin atau apa, atau kecapean gitu. Jadi saya kontrol pikiran saya untuk mikir bahwa ini sakit perut yang biasa aja, pasti akan cepet hilang rasa nyeri ulu hatinya gitu. Terus akhirnya saya minta suami saya untuk kasih apa ya, pertama kasih koyo. Sakit banget kan punggung sama pinggangnya, jadi saya tempel koyo, nggak mempan. Akhirnya suami saya kasih itu apa, air panas yang ditaruh di botol minum. Saya kompres perut saya yang sakit di ulu hati. Masih sakit banget, masih sakit sampai saya aduh bener-bener nggak tahan gitu rasanya. Akhirnya saya minum Disfatil, obat GERD, menurunkan gas ya, menghilangkan gas. Saya minum itu, masih sakit gitu. Saya pikir wah ini masuk angin, saya minum tolak angin. Saya langsung berpikir sambil saya menahan sakit ya, saya berpikir kenapa kok saya bisa begini gitu. Saya langsung flashback mikirin kemarin-marin gitu, kenapa kejadian yang saya sakit perut ini, nyeri ulu hati itu kemarin hari Senin. Nah saya mikir minggunya saya ngapain ya gitu, saya ada apa gitu. Pikiran, jujur saya nggak ada pikiran, maksudnya nggak stres, nggak banyak pikir negatif dan lain sebagainya. Terus saya mikir hari Minggu, saya pagi-pagi jam 6 udah bangun, siapin makanan buat anak-anak. Terus saya ke gereja ibadah. Terus habis itu saya habis itu pulang nemenin anak saya yang paling kecil ada konser piano gitu. Konser piano itu sampai kurang lebih jam 4 sore. Berarti seharian tuh. Nah malamnya jam 5-an saya diajak makan sama kakak saya ulang tahun. Nah berarti sampai malam, sampai jam berapa ya, mungkin jam 7-an malam gitu. Nah di sana jujur saya makannya juga agak berlebihan. Namanya kita kakak ulang tahun, ajak makan ya, udah lama nggak makan restoran, jadi kalap gitu, makannya kebanyakan. Nah di saat itu sih berasa aduh makan kekenyangan banget nih, begah gitu rasa perutnya. Ya pikir saya nggak apa-apa lah gitu, makan kekenyangan nanti juga lewat gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa, di malam itu ya nggak apa-apa juga, nggak ada gejala apa-apa, cuma memang nggak enak perutnya kok kekenyangan. Akhirnya saya nggak bisa tidur sampai jam 12, malah jam setengah 1 malah saya baru mulai mau tidur. Nah tapi malam itu, hari Minggu malam itu saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa.
pikiran juga enggak, tapi merasa perutnya itu gak enak gitu. Ya udah, saya tidurnya kayak nggak nyenyak, bentar-bentar bangun, nggak bisa tidur. Sampai besoknya kan namanya kalau kurang tidur kan nggak enak ya, orang nggak konsentrasi, nggak bisa fokus, kepala langsung ngambang, langsung berasa kayak keliengan. Udah aku pikir nggak apa-apa lah, mungkin kecapean, karena seharian hari Minggu itu kan berkegiatan seharian, terus makan kebanyakan. Oh ya udah, saya cuekin aja gitu, abaikan aja. Terus seharian saya kerja ngantuk berat. Oh ya wajar, namanya kurang tidur pasti ngantuk. Tapi kan gak bisa tidur karena harus kerja gitu kan. Jadi saya kerja sampai akhirnya sore saya pulang. Saya masih masak buat anak-anak saya jam 4-an. Habis itu setelah masak saya langsung keringat dingin. Saya langsung gak enak badan, rasanya saya langsung tiduran. Tiba-tiba itu ulu hati nyeri dahsyat. Itu sampai melilit, sampai satu perut itu, waduh, udah kayak apa rasanya. Sampai tembus ke pinggang, punggung, pinggang itu sakit semua. Sampai saya pukul-pukul ya, sampai ditempelin koyo. Itu nggak ada efeknya. Koyo pun nggak ada rasa panas-panasnya. Saya udah langsung dibilang panik, ya kaget tapi nggak panik, nggak kayak dulu gitu. Jadi sekarang udah lebih bisa ngontrol pikiran. Jadi saya agak agak kesel gitu. Aduh, kenapa gitu, kenapa bisa kambuh gitu, asam lambung GERD-nya kambuh, kenapa kambuh dan ada nyeri ulu hati gitu. Kalau misalnya kambuhnya keliengan yang kayak sampai sekarang saya masih ada sensasi itu, ya nggak apa-apa, jangan sampai balik ke awal. Saya mikirnya begitu, tapi akhirnya saya berusaha kontrol pikiran saya. Ya udahlah, ini kambuh, ya udah gitu, pasti akan lewat. Saya yakin ini nggak akan berlangsung lama, pasti bentar aja gitu. Jadi saya kontrol pikiran saya dulu yang pertama. Jadi pikiran saya akhirnya tenang, nggak yang sampai panik attack gitu ya. Jadi nggak panik di saat itu. Jadi saya cuma tahan sakitnya aja. Ya udah, saya langsung doa, Tuhan, jangan sampai GERD saya atau asam lambung saya itu kambuh yang ada anxiety-nya. Jadi saya berharap ini cuma kambuh bentar aja, selesai gitu. Ya udah, akhirnya pikiran saya terkontrol. Saya tiduran istirahat. Memang nggak bisa tidur. Akhirnya saya minta suami saya itu isi air panas di botol minum, dikompres ke perut saya. Nah, jadi tipsnya ya teman-teman. Jadi pertama pikiran. Pokoknya kalau kambuh itu pikiran nomor satu, kita kontrol dulu sampai pikiran kita berasa tenang, nggak panik, nggak mikir macem-macem. Udah, saya langsung baru bisa berpikir untuk harus ngapain gitu. Saya kompres air hangat di perut, sambil kompres masih nggak bisa hilang tuh rasa nyeri ulu hatinya. Akhirnya saya minta suami saya itu urut perut saya gitu. Kadang kan kalau angin kan kebanyakan kan bisa bikin sakit kan ya. Jadi dia urut gitu, arah jarum jam. Jadi pijitnya di arah jarum jam. Dipijit. Puji Tuhan bisa mengeluarkan gasnya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Akhirnya keluar gitu ya. Buang gas gitu ya. Oh ya syukur. Jadi gasnya bisa keluar gitu. Itu, tapi habis itu rasa sakit itu belum berkurang. Ya nggak apa-apa, dijalanin aja gitu. Biarpun masih banyak gas, pijit aja. Nah pijit dikasih minyak, pijit dikasih minyak. Nah itu saya masih tahan sampai berapa jam tuh, 4 jam, dari jam 5 sore kejadian sampai jam 9 malam. Jam 9 malam masih sakit. Waduh, saya udah kayak nggak tahan. Saya bilang, aduh ini gimana kalau sampai nggak bisa tidur gitu kan, apa bisa makin drop nih gitu. Nah itu pikiran datang lagi kan. Saya itu lagi hilangkan pikiran itu, langsung mikir ini bentar juga lewat gitu, bentar juga lewat. Akhirnya saya minta pijitin punggung. Kan punggungnya sakit ya, sakit perutnya sampai nembus ke belakang, kayak orang mau melahirkan gitu, pembukaan. Aduh itu sengsara banget. Akhirnya saya
minta pijit, suami saya pijit belakang punggung, jadi arah atas ke bawah, arah atas ke bawah, kasih minyak ini, ternyata sangat membantu teman-teman. Ini minyak dari minyak Cina ya, namanya Quanlong. Ini nggak tahu ya, efektif banget. Jadi suami saya itu pijit pakai minyak ini, pijit satu arah, atas bawah, kurang lebih setengah jam ya. Kan posisi saya tengkurap gitu kan, lama-lama nyeri ulu hati sama sakit perutnya itu hilang sama sekali. Itu puji Tuhan jam setengah 10 saya langsung lega, langsung bersyukur. Jadi apapun yang kita lalui, sensasi yang sengsara banget ya, ada kemajuan sedikit ya, lakukan dengan bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih saya telah melalui sakit ini, nyeri ulu hati, sakit punggung, pinggang, akhirnya sudah tidak sakit lagi. Terima kasih. Jadi kita belajar gitu, makin lama tiap hari bersyukur. Itu yang sebenarnya hal sepele, hal kecil ya. Makasih ya, saya udah lebih baik gitu. Hal kecil, tapi itu sebenarnya mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif. Lama-lama itu kayak dari pikiran ada rasa syukur gitu ya. Dari mulut kita ucapkan, lama-lama di hati kita itu kayak ada damai gitu. Nah itu yang aku pengen share ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang kejadian seperti ini gitu, yang mendadak, yang misalnya kita kondisinya udah membaik nih, udah lebih baik, kok tiba-tiba kayak balik lagi ke awal gitu. Jangan panik teman-teman. Kita kan udah berjuang ya, berjuang udah lama gitu ya. Kita udah ada senjatanya. Oh tipsnya seperti ini, kita lakuin aja. Itu pasti akan ada hasilnya gitu teman-teman. Jadi lakuin seperti itu. Jadi saya mau sharing teman-teman. Pokoknya kalau kita ada kejadian sensasi yang tidak enak gitu ya, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengasihani diri. Aduh, saya kok kondisinya begini ya, kapan sembuhnya ya, saya bisa sembuh gak ya. Hilangin pikiran itu. Tapi kita selalu mikir, saya pasti sembuh, saya masih banyak tugas yang harus dikerjakan, saya masih banyak mimpi, masih banyak cita-cita, saya pasti sembuh suatu hari. Mungkin perlu proses. Ada orang yang berproses berapa bulan, ada yang berapa tahun gitu kan. Saya aja 2,5 tahun gitu baru bisa sampai sekarang gitu. Nah ya udah, jalanin aja. Kalau bisa nikmati gitu, menjadikan sensasi yang ada di teman-teman itu sebagai bagian dari hidup. Kalau kita bisa menerima itu perlahan-lahan sensasi itu bisa hilang sendiri gitu teman-teman. Oke, ini sharing singkat dari saya, semoga bisa membantu teman-teman kalau ada kejadian seperti saya, dan lebih bisa termotivasi untuk sembuh. Terima kasih ya teman-teman, selamat malam.